Aku rela nikahi tetanggaku seorang aki-aki pemilik sawah 50 hektar, demi menuruti keinginan orang tua. Halo Bunda semuanya, semoga Bunda dalam keadaan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Angin sore di desa Mekarjaya selalu membawa aroma tanah basah bercampur segarnya padi yang mulai menguning. Bagiku, Sekar, aroma itu adalah napas kebebasan. Usiaku baru 23 tahun, dan di benakku, masa depan terbentang luas seperti hamparan sawah di kaki bukit. Aku sedang menempuh semester akhir di jurusan sastra Inggris. Impianku adalah menjadi seorang guru atau penulis. Paling tidak, aku ingin bekerja di kota, menghirup udara yang berbeda dari kampung halaman yang meski indah, terasa sempit untuk ambisiku. Rumah kami sangat sederhana, jauh dari kata mewah. Dindingnya masih dari anyaman bambu yang dilapisi semen tipis. Lantainya dingin keramik yang sudah retak di sana-sini. Ayah, Pak Hadi, adalah seorang buruh tani paruh waktu. Pekerjaannya tidak menentu, tergantung musim dan ketersediaan lahan yang digarap. Ibu, Bu Lastri, melengkapi penghasilan dengan berjualan kue di pasar desa setiap pagi. Adik-adikku, Arya dan Santi, masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka adalah semangatku, alasan terbesarku untuk terus berjuang. Aku ingin mereka memiliki kehidupan yang lebih baik, tak seperti aku yang harus memikirkan setiap sen pengeluaran. Desa Mekarjaya, meski namanya indah, menyimpan sebuah ironi. Sebagian besar lahan pertanian di desa ini, sekitar 50 hektar, adalah milik satu orang, Pak Haji Sastro. Dia bukan hanya pemilik sawah terbesar, tapi juga orang paling disegani, dan kadang, paling ditakuti. Rumahnya megah di tengah desa, dikelilingi pagar tinggi dan pohon mangga rindang. Mobilnya selalu mengkilap, dan penampilannya selalu rapi, meskipun usianya sudah menginjak kepala 7. Rambutnya memutih semua, punggungnya sedikit membungkuk, dan langkahnya tertatih-tatih. Dia adalah sosok aki-aki yang sering kulihat lewat di depan rumah, membawa aura kebesaran sekaligus misteri. Pak Haji Sastro sudah menduda puluhan tahun. Istrinya meninggal dunia karena sakit, dan anak-anaknya semua sukses di kota besar, jarang sekali pulang. Konon, dia adalah orang yang sangat keras dalam bisnis, namun di sisi lain, sering juga memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid atau bantuan kecil untuk warga yang kesusahan. Warga desa menjulukinya penguasa tanah, dan memang demikianlah adanya. Tanpa restu Pak Haji, banyak petani tidak bisa menggarap lahan, dan roda ekonomi desa seolah bergantung padanya. Aku sendiri tak pernah punya urusan pribadi dengannya. Paling hanya berpapasan di jalan atau saat beliau datang ke acara desa. Aku selalu menghormatinya layaknya tetangga tua. Namun tak pernah terlintas di benakku bahwa sosok aki-aki ini akan menjadi bagian paling sentral dalam takdir yang akan segera menghantamku. Di benak Sekar yang lugu dan penuh impian, Pak Haji Sastro hanyalah bagian dari lanskap desa yang kuno, jauh dari bayangan masa depanku yang modern dan cerah. Sore itu, saat aku sedang asyik membaca buku kuliah di teras, tiba-tiba ibu memanggilku dengan suara sedikit bergetar. "Sekar, masuk sini sebentar. Nak, ada tamu." Tamu yang dimaksud bukanlah tamu biasa. Di ruang tamu kami yang kecil, duduklah Pak Haji Sastro dengan senyum tipis di wajahnya. Di sampingnya, seorang pria parubaya yang kukenal sebagai juru bicaranya, Pak RT Samsul. Ayah dan ibu duduk tegang di hadapan mereka,
dengan ekspresi yang tak bisa ku mengerti. Firasat buruk langsung menyergapku. Jika Pak Haji Sastro adalah bayangan masa lalu yang membayangi desa Mekarjaya, sosok yang hidup dalam kemewahan dan dominasi atas tanah, maka Rio adalah perwujudan masa depan yang selalu ku nanti. Dia adalah duniaku yang berwarna. Pemuda berusia 24 tahun dengan senyum semanis gula aren dan mata yang selalu memancarkan semangat yang menular. Rio, sama sepertiku, bukan berasal dari keluarga berada. Ayahnya, Pak Dipo, seorang petani biasa yang menggarap lahan kecil milik sendiri dan sesekali membantu di sawah orang lain. Ibunya, Bu Wati, seorang penjahit lepas yang menerima orderan dari tetangga atau membuat pakaian jadi untuk dijual di pasar. Namun, Rio punya mimpi besar. Jauh lebih besar dari lahan sempit yang digarap ayahnya. Dia sedang menyelesaikan semester akhir kuliahnya di bidang agribisnis di salah satu universitas negeri di kota kabupaten. Impiannya jelas, kembali ke desa, menerapkan ilmu yang didapatnya untuk memajukan pertanian di Mekarjaya, mungkin dengan sistem organik atau irigasi modern yang lebih efisien. Hubungan kami sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun yang penuh tawa, cerita, dan janji-janji yang terukir di hati. Dimulai dari pertemanan di masa SMA, di mana kami sering belajar bersama di perpustakaan desa atau menghabiskan waktu di warung kopi Empok Leha setelah pulang sekolah. Dari sekadar teman sebangku, perlahan tumbuh benih cinta yang tulus. Rio adalah pendengar yang baik. Dia selalu antusias dengan setiap cerita impianku, dari keinginanku menjadi guru bahasa Inggris hingga mimpiku kelak menulis buku cerita anak-anak. Aku pun sama, selalu mendukung setiap ide dan rencananya. Kami sering menghabiskan waktu bersama di tempat-tempat favorit kami. Pematang sawah di sore hari, ketika matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi jingga keemasan, adalah saksi bisu bisikan-bisikan impian kami. Atau di bawah pohon beringin tua dekat jembatan gantung yang melintasi sungai kecil di ujung desa, tempat kami merasa bebas dari pandangan orang lain. Di sana, kami berdua bisa menjadi diri sendiri, membayangkan masa depan yang akan kami bangun bersama. Bagi kami, masa depan adalah kanvas kosong yang siap kami lukis dengan warna-warna cerah. Rio selalu bilang, dengan mata berbinar, "Sekar, kalau aku sukses nanti, aku akan bangun rumah di dekat sawah kita, di lereng bukit itu, yang pemandangannya langsung ke hamparan padi hijau. Kita akan menanam sayur organik sendiri, memelihara ikan di kolam kecil, dan hidup mandiri." Dan kamu, dia akan menggenggam tanganku erat. Kamu akan punya ruang kerjamu sendiri untuk menulis buku-buku hebat, atau kamu bisa mengajar anak-anak desa di sekolah dasar. Kita akan menjadi contoh bahwa anak desa juga bisa sukses. Aku selalu tersipu mendengar impiannya yang begitu detail dan tulus. Impian itu terasa begitu nyata, begitu dekat, seolah tinggal selangkah lagi kami akan menggapainya. Kami sering membahas detail-detail kecil. Warna cat dinding rumah kami kelak. Dia suka hijau daun, aku suka krem. Jenis tanaman yang akan kami tanam di pekarangan, bahkan nama anak-anak kami kelak. Dia ingin anak laki-laki bernama Bumi, aku ingin anak perempuan bernama Bintang. Rio adalah fondasi dari semua angan-anganku. Penjamin bahwa ada seseorang yang akan selalu berjalan bersamaku menapaki masa depan yang penuh harapan. Dia adalah alasan mengapa aku menolak gagasan untuk menikah muda, mengapa aku bersikeras untuk menyelesaikan kuliahku, dan mengapa aku percaya pada kekuatan cinta. Janji-janji kami tak hanya terucap di bibir, tapi terpatri dalam setiap pandangan dan sentuhan. Malam-malam di bawah bintang, saat cahaya kunang-kunang menari di sekitar kami sering berpegangan tangan,
saling menguatkan di tengah beratnya perjuangan kuliah dan kondisi ekonomi keluarga. Tunggu aku, Sekar. 1 tahun lagi aku lulus, lalu aku akan melamarmu secara resmi di hadapan ayah dan ibumu, kata Rio suatu malam, menatap mataku dengan sungguh-sungguh, wajahnya memancarkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Aku akan buktikan pada ayah dan ibumu bahwa aku bisa membahagiakanmu, bahwa aku bisa menjadi menantu yang bisa diandalkan. Aku membalas tatapannya. Aku akan selalu menunggumu, Rio. Aku percaya padamu sepenuhnya. Rio tahu persis tentang kondisi keuangan keluargaku yang pas-pasan. Dia sering membantu ayah di sawah saat libur kuliah. Tenaganya yang muda sangat membantu ayah yang mulai menua. Atau membawakan kue-kue buatan ibu untuk dijual kepada teman-temannya di kota, demi membantu penghasilan keluarga kami. Dia tidak pernah memandang rendah keadaanku, justru sebaliknya. Dia selalu menguatkanku dan meyakinkanku bahwa kami akan menghadapi segalanya bersama. Dia adalah kekasih, sahabat, dan sekaligus sandaran yang kokoh di tengah badai kehidupan. Namun, semua keyakinan dan janji manis itu tiba-tiba terasa seperti gelembung sabun yang siap pecah di hembusan angin yang dingin. Ketika aku duduk di ruang tamu yang tegang itu, menghadapi tatapan Pak Haji Sastro yang teduh namun penuh misteri, dan sorot mata Pak RT Samsul yang terasa mengintimidasi, bayangan wajah Rio yang tersenyum seolah memudar, tertiup jauh. Ada jurang yang tiba-tiba menganga di antara masa lalu dan masa depan yang telah lama kurancang. Sebuah jurang yang terasa tak mungkin kujembatani. Aku menatap kedua orang tuaku, mencari penjelasan atas kejanggalan dan ketegangan yang menyelimuti suasana. Namun, yang kudapat hanya sorot mata putus asa dari ibu, dan ketegasan tak terbantahkan dari ayah, yang seolah berkata, "Ini sudah final, Sekar." Firasatku ternyata benar, bahkan lebih buruk dari yang bisa kubayangkan. Kunjungan Pak Haji Sastro dan Pak RT Samsul bukanlah sekadar kunjungan tetangga biasa untuk bersilaturahmi atau membicarakan masalah desa. Suasana di ruang tamu kami yang kecil terasa begitu tegang, dipenuhi oleh bisikan tak kasat mata yang membuat bulu kuduku meremang dan jantungku berdebar tak karuan. Ibu, dengan wajahnya yang biasanya ceria kini tampak pucat pasi, menyajikan teh hangat. Aku melihat tangannya sedikit bergetar saat meletakkan cangkir di meja. Ayah, Pak Hadi, yang biasanya selalu bercanda dan hangat, kini duduk tegak, rahangnya mengeras. Tatapan matanya lurus ke depan seolah menghindari kontak mata denganku. Pak Haji Sastro, mengenakan kemeja batik rapi dan peci putih yang selalu melekat di kepalanya, membuka suara dengan senyum tipis yang tak bisa kubaca sama sekali. Itu bukan senyum kehangatan, melainkan senyum yang menyimpan misteri, bahkan mungkin sesuatu yang tak menyenangkan. "Hadi, Lastri," sapanya dengan suara serak namun jelas, "sudah lama kita bertetangga. Saya ini sudah menganggap Sekar seperti cucu saya sendiri." Dia jeda sejenak, menyesap tehnya perlahan, seolah menikmati setiap detik ketegangan yang ia ciptakan. Matanya yang keriput dan tampak menua menatapku lekat. Ada sorot aneh di sana. Entah itu kelembutan atau semacam kepemilikan. Aku menahan napas, rasanya tatapan itu menusukku, seolah mencoba menembus pikiranku. Kemudian, dengan nada yang tenang namun tegas, tanpa sedikit pun keraguan, Pak Haji Sastro melanjutkan, "Maksud kedatangan saya kemari, bersama Pak RT Samsul sebagai saksi dan perantara, adalah untuk menyampaikan niat baik. Saya ingin melamar Sekar untuk menjadi istri saya." Duniaku mendadak berhenti berputar. Kata-kata itu, melamar Sekar untuk menjadi istri saya,
seperti bom yang meledak di tengah keheningan ruang tamu yang pengap. Suara dengung di telingaku semakin keras, memekakkan. Darahku terasa membeku di dalam nadi, jantungku berdentum keras, nyaris terasa mau melompat keluar dari dada. Aku menatapnya tak percaya, lalu beralih ke ayah dan ibu, mencari tanda bahwa ini hanyalah lelucon buruk yang sama sekali tidak lucu. Aku berharap mereka akan tertawa, atau mengusir Pak Haji Sastro karena telah melontarkan gagasan gila ini. Tapi tidak ada. Wajah mereka justru menunjukkan rasa pasrah yang mendalam, seolah sudah menerima takdir yang kejam ini. Pak Haji Sastro. Tapi saya. Suaraku tercekat di tenggorokan, tersangkut di antara amarah dan keputusasaan yang tiba-tiba melanda. Aku ingin berteriak, menolak dengan sekuat tenaga yang kumiliki. Aku ingin mengatakan bahwa aku punya Rio. Aku punya impian yang jauh lebih berharga dari seluruh harta yang dimiliki Pak Haji Sastro. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak mungkin, tidak akan pernah, menikah dengan seorang aki-aki yang usianya sudah sepuh, yang jauh lebih pantas menjadi kakekku sendiri. Namun, lidahku keluh, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokanku. Aku merasa seluruh oksigen di ruangan itu lenyap, menyisakan sesak yang luar biasa. Ayah, yang sedari tadi diam membisu, akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar berat, serak, seolah menahan beban yang sangat besar di pundaknya. Sekar, nak, dengarkan ayah dan ibu baik-baik. Ini adalah kesempatan baik untuk keluarga kita. Satu-satunya jalan. Kesempatan baik apa? Yah? Tanyaku, nyaris berbisik, suaraku bergetar hebat. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Bagaimana mungkin lamaran dari seorang kakek-kakek yang jauh lebih pantas menjadi kakekku sendiri bisa disebut kesempatan baik? Ini adalah mimpi buruk terburuk dalam hidupku, bukan kesempatan. Pak RT Samsul, yang sedari tadi hanya mengamati dengan ekspresi netral namun cenderung mendukung Pak Haji Sastro, kini ikut menimpali dengan nada membujuk yang terdengar menjijikkan di telingaku. Sekar, nak, Pak Haji Sastro ini orang baik. Hartanya melimpah ruah, sawahnya terhampar luas. Dia akan menjamin masa depanmu. Nak, kamu tidak akan kekurangan apapun. Hidupmu akan terjamin sampai tua. Aku menggelengkan kepala dengan keras. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Pandanganku mulai kabur. Kata-kata mereka, janji tentang harta dan jaminan masa depan, terasa seperti racun yang menusuk jiwaku, menghina setiap impian dan prinsip yang kupegang teguh. Aku tidak butuh jaminan harta. Aku hanya ingin kebebasan. Aku hanya ingin masa depan yang kurancang bersama Rio, dengan keringatku sendiri. Saya tidak mau, ayah, ibu. Saya tidak akan menikah dengan Pak Haji Sastro. Ini gila. Akhirnya, suara itu berhasil keluar dari tenggorokanku, bergetar dan penuh dengan keputusasaan yang tak terkira. Aku bangkit dari dudukku dengan tiba-tiba. Kursi bambu di belakangku berderit. Rasanya ingin berlari sejauh mungkin dari rumah ini, dari ruangan ini, dari kenyataan yang mengerikan ini yang tiba-tiba menimpaku. Namun, sebelum aku sempat melangkah, ayah meraih lenganku. Genggamannya erat, hampir menyakitkan. Tatapan matanya kali ini bukan lagi pasrah, melainkan memohon. Ada keputusasaan yang begitu mendalam di sana, rasa sakit yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya di mata ayah. Sekar, ayah mohon padamu, nak, tolong, nak, jangan persulit ayah dan ibu.
Hanya kamu harapan kami. Aku menatap mata ayah, yang biasanya memancarkan kehangatan dan kekuatan, kini dipenuhi keputusasaan yang begitu dalam. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar lamaran konyol ini, yang mendorong orang tuaku sampai pada titik ini. Keheningan kembali melanda ruangan, hanya menyisakan deru napas yang sesak dan detak jantungku yang berpacu kencang, seolah-olah berlomba dengan waktu. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari pembicaraan ini, melainkan awal dari badai yang akan mengguncang kehidupanku sampai ke akar-akarnya. Malam itu, setelah kepergian Pak Haji Sastro dan Pak RT Samsul yang meninggalkan jejak ketegangan, rumah terasa begitu dingin dan mencekam. Kata-kata, melamar Sekar, terus berputar di kepalaku, seperti kaset rusak yang tak bisa berhenti. Aku mengurung diri di kamar sempitku, memeluk lutut, menangis dalam diam, berusaha meredam isak tangisku agar tidak terdengar oleh kedua orang tuaku. Namun, suara isak tangis ibu yang samar-samar terdengar dari dapur, diselingi desahan berat ayah, membuat hatiku semakin perih. Aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kesempatan baik atau niat baik yang mereka sebutkan. Ada rahasia yang tersembunyi, dan aku yakin itu adalah alasan di balik kepasrahan mereka. Ketika isak tangisku sedikit mereda dan kepalaku terasa pening karena terlalu banyak menangis, aku memberanikan diri keluar kamar. Aku menemukan ibu sedang duduk di lantai dapur, bersandar pada dinding yang kusam, dengan tatapan kosong nan putus asa. Beberapa baskom cucian yang belum selesai teronggok di sampingnya. Ayah duduk di bangku kayu dekat tungku, yang biasanya selalu mengepulkan asap hangat, kini dingin membeku. Kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya, bahunya bergetar pelan. Suasana putus asa ini adalah pemandangan yang tak pernah ingin kulihat, terlebih dari orang tuaku yang biasanya selalu berusaha terlihat kuat di hadapan anak-anaknya. Ayah, ibu, kataku pelan, melangkah mendekati mereka dan berlutut di hadapan keduanya. Suaraku masih sedikit serak. Tolong jelaskan padaku, kenapa kalian melakukan ini? Kenapa kalian memaksa aku menikah dengan Pak Haji Sastro? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak, menunjukkan betapa berat beban yang dipikulnya dan berapa banyak air mata yang mungkin sudah ia tahan. Ada kerutan-kerutan baru yang seolah muncul di wajahnya, menambah kesan letih yang mendalam. Ibu menoleh ke arahku, air mata kembali mengalir di pipinya yang tirus. Ia meraih tanganku, genggamannya lemah. Nak, ini bukan keinginan ayah dan ibu, ucap ibu terisak, suaranya putus-putus. Kami tidak punya pilihan lain, nak. Tidak punya pilihan bagaimana? Apa yang kalian sembunyikan dariku? Desakku. Tak sabar. Rasa ingin tahu bercampur kekecewaan dan sedikit kemarahan membalut suaraku. Ayah mengambil napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya yang hampir habis. Beberapa bulan lalu, Sekar, ayah terpaksa meminjam uang dari rentenir. Ucapnya, suaranya parau dan bergetar. Jumlahnya sangat besar, nak. Awalnya untuk pengobatan kakekmu yang sakit keras waktu itu, biaya perawatannya jauh melampaui kemampuan kita. Lalu, juga untuk menutupi biaya sekolah Arya dan Santi yang tunggakannya sudah menumpuk. Ayah tidak ingin mereka putus sekolah. Aku terkesiap. Aku tahu kakekku sakit dan biaya pengobatannya mahal. Tapi aku tidak pernah tahu bahwa ayah sampai harus meminjam uang dari rentenir, apalagi dengan jumlah yang besar.
Ayah selalu mengajarkan untuk hidup sederhana dan menghindari hutang. Ayah awalnya berpikir bisa melunasinya dari hasil panen terakhir. Lanjut ayah, menunduk, matanya menatap lantai. Tapi, kamu tahu sendiri, nak, musim kemarau panjang tahun ini datang tiba-tiba. Sumur-sumur kering, sawah retak-retak. Panen kita gagal total. Hampir semua petani di desa ini rugi besar. Ditambah lagi, bunga pinjaman dari rentenir itu mencekik, nak, berlipat-lipat setiap bulan. Ibu menyambung, dengan suara bergetar menahan tangis, hutang kita sudah mencapai puluhan juta, Sekar. Setiap hari, orang-orang rentenir itu datang menagih, mengancam. Mereka bilang jika tidak dilunasi dalam waktu dekat, mereka akan menyita rumah ini, rumah satu-satunya yang kita punya, tempat kita bernaung selama ini. Dan juga, sawah kecil kita yang 1 petak itu, juga akan disita. Jantungku mencelos, darahku berdesir kencang. Jadi, ini akar masalahnya. Masalah keuangan keluarga yang selama ini selalu ditutup-tutupi agar aku tidak khawatir, kini terkuak dengan cara yang paling menyakitkan. Rumah satu-satunya kami, tempat kami tumbuh dan menyimpan kenangan, terancam hilang. Dan sawah kecil yang menjadi satu-satunya aset keluarga, sumber kecil penghasilan, juga akan lenyap. Pak Haji Sastro, dia menawarkan untuk melunasi semua hutang kita. Ayah melanjutkan, suaranya hampir tak terdengar, seolah setiap kata adalah beban yang berat. Semua hutang, nak. Dengan satu syarat, kamu harus bersedia menjadi istrinya. Kebenaran itu menghantamku seperti gelombang raksasa yang tiba-tiba datang tanpa peringatan. Semua yang terjadi kini menjadi sangat jelas, dan jauh lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Aku bukan hanya diminta mengorbankan masa depanku, impianku, dan cintaku, tapi juga diriku sendiri demi menyelamatkan keluarga dari kehancuran finansial. Ancaman kehilangan rumah dan mata pencarian adalah hal yang tak pernah terpikirkan akan terjadi. Sebuah kenyataan pahit yang kini berada di depan mata. Ayah, ibu, kalian menjualku? Tanyaku. Suaraku hancur, nyaris tak bisa dikenali. Air mata yang sudah surut kembali membanjiri pipiku. Kali ini lebih deras dari sebelumnya. Rasa sakit itu tak tertahankan. Bukan begitu, nak. Jangan bicara seperti itu. Demi Tuhan, kami tidak menjualmu. Ibu memelukku erat, isak tangisnya semakin kencang, menggema di dapur yang dingin. Kami tidak punya pilihan, Sekar. Kami tidak tega melihat kalian semua kehilangan tempat tinggal, harus hidup di jalanan. Kami hanya ingin melindungi kalian, melindungi masa depan adik-adikmu. Hanya kamu harapan kami, nak. Aku merasakan keputusasaan mereka, rasa takut yang begitu nyata dan membekukan. Di satu sisi, aku marah, sangat marah karena menjadi tumbal dari masalah yang bukan kubuat, dari pilihan yang mereka ambil. Di sisi lain, aku melihat ketakutan yang mendalam di mata orang tuaku, ketakutan kehilangan segalanya. Bagaimana bisa aku menolak? Bagaimana bisa aku tega? Sementara nasib adik-adikku dan masa depan keluarga kami dipertaruhkan? Ancaman itu terasa begitu nyata dan tak terhindarkan, mencekik leher, dan aku tahu, aku harus membuat pilihan yang paling berat dalam hidupku. Malam itu terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Tidur tak kunjung datang. Meskipun tubuhku sangat lelah, air mataku sudah mengering, menyisakan rasa perih yang membakar di mata dan kekosongan yang menganga di dada. Aku membolak-balikan tubuh di kasur lusuhku,
mencoba mencari jawaban atas dilema yang menghimpit, sebuah pilihan yang terasa mustahil. Di satu sisi, ada wajah Rio, impian kami tentang rumah kecil di dekat sawah, tawa anak-anak kami, dan janji hidup mandiri yang baru setahun lagi bisa kami wujudkan. Di sisi lain, ada wajah ayah dan ibu yang pias dan penuh keputusasaan, tatapan polos adik-adikku, Arya dan Santi, yang tak berdosa, dan bayangan mengerikan rumah kami yang akan disita, membuat kami terpaksa hidup tanpa atap. Pikiranku kalut, seolah terbelah menjadi dua, masing-masing menarikku ke arah yang berlawanan. Apa yang harus kulakukan? Bisikku pada diri sendiri, di bawah selimut tipis yang tiba-tiba terasa seperti kain kafan yang akan membungkus masa depanku. Menikah dengan Pak Haji Sastro? Rasanya seperti mengubur diriku hidup-hidup, mengkhianati setiap janji dan impian yang telah kurajut, mengkhianati Rio. Tapi menolak? Itu berarti melihat keluargaku hancur berantakan, terlempar dari rumah mereka, hidup dalam kemiskinan yang lebih parah, mungkin bahkan harus menjadi gelandangan. Beban tanggung jawab sebagai anak sulung terasa begitu berat, menindih pundakku hingga rasanya tak sanggup bernapas. Aku adalah benteng terakhir mereka, dan benteng itu terancam roboh. Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak dan kepala pening yang luar biasa. Meski hati hancur, aku tidak bisa langsung menyerah. Pasti ada cara lain, cara yang tidak harus mengorbankan diriku. Aku harus mencobanya, sekeras apapun itu. Setelah sarapan yang hening dan penuh kecanggungan, tidak ada yang berani membuka suara selain suara sendok beradu piring. Aku memberanikan diri mendekati ayah yang sedang duduk termenung di teras. "Ayah," kataku pelan, berusaha agar suaraku tidak bergetar dan menunjukkan betapa rapuhnya aku saat ini. "Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Kita bisa coba pinjam ke bank lagi, kali ini dengan jaminan yang berbeda. Atau aku bisa berhenti kuliah sekarang juga dan mencari kerja secepatnya. Aku rela bekerja apa saja, ayah, ibu, asalkan kita tidak harus menempuh jalan ini, tidak dengan cara seperti ini." Ayah menggeleng lemah, sorot matanya kosong menatap ke kejauhan. "Pinjaman ke bank sudah kami coba, nak, berkali-kali. Tapi tidak ada yang mau. Jaminan yang kita punya tidak cukup untuk jumlah sebesar itu. Untuk rentenir itu, mereka tidak akan memberi waktu lagi. Mereka sudah mengancam hari ini atau besok mereka akan datang dengan surat penyitaan jika uangnya tidak ada." Suara ayah terdengar begitu pasrah, seolah semua daya telah terkuras dari dirinya. Ibu yang menyusul ke teras, menimpali dengan suara pelan dan putus asa. "Kamu juga tidak bisa langsung dapat pekerjaan yang cukup besar, Sekar. Apalagi kuliahmu belum selesai, ijazahmu belum keluar. Uang sebanyak itu tidak akan bisa terkumpul dalam waktu singkat. Nak, kita tidak punya waktu lagi." Aku merasa dinding-dinding seolah mengepungku, semakin menyempit dan mencekik. Mereka benar. Dengan kemampuan dan pengalamanku saat ini, mustahil aku bisa melunasi hutang puluhan juta dalam hitungan hari. Aku bukan sarjana dengan gaji tinggi. Aku hanya mahasiswa tingkat akhir yang belum punya pengalaman kerja mumpuni. Setiap pintu seolah tertutup rapat di hadapanku. Meski putus asa, aku tetap mencoba. Siangnya, aku menyusuri jalan setapak ke desa sebelah, menemui Bude Tati, adik ibu yang punya sedikit kelebihan rezeki karena suaminya punya toko kelontong yang lumayan ramai. Aku berharap Bude Tati bisa menjadi penyelamat kami. Aku menceritakan semua masalah kami. Wajahnya langsung berubah khawatir. Namun,
Yang bisa Bude Tati berikan hanya sedikit uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak seberapa dibandingkan jumlah hutang kami yang fantastis. Maafkan Bude, Nak Sekar. Uang Bude juga pas-pasan setelah digunakan untuk modal toko. Lagi pula, berurusan dengan rentenir itu sangat berbahaya. Lebih baik jangan cari masalah dengan mereka, katanya dengan raut khawatir dan ketakutan yang jelas. Hatiku semakin menciut, seolah semua harapan perlahan luntur. Jalan buntu di mana-mana. Bahkan teman-teman dekatku pun, meskipun bersimpati dan mencoba menghibur, tidak bisa membantu dengan jumlah yang signifikan. Mereka semua juga berasal dari keluarga sederhana. Kembali ke rumah dengan langkah gontai, aku melihat adik-adikku, Arya dan Santi, sedang bermain di halaman depan. Tawa riang mereka memecah kesunyian sore. Mereka sedang membuat rumah-rumahan dari tumpukan kardus bekas, dengan imajinasi polos mereka yang tak terbatas. Tawa riang mereka menusuk hatiku. Terasa seperti pisau yang mengiris-iris. Mereka belum tahu apa-apa, belum tahu bahwa rumah yang selama ini mereka sebut istana dan tempat mereka bernaung terancam lenyap. Aku membayangkan wajah polos mereka jika harus terusir, tanpa tempat berlindung, tanpa sekolah. Bayangan itu lebih mengerikan dari apapun, mengalahkan rasa sakit hatiku sendiri. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak karena listrik kembali mati, yang semakin menambah kesan suram, aku menatap wajah ayah dan ibu yang lelah dalam tidur mereka. Terlihat jelas betapa berat beban yang selama ini mereka pikul sendirian, berusaha melindungi kami dengan segala cara. Aku adalah harapan mereka, satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Seolah-olah, takdir memang telah memilihku untuk pengorbanan ini. Sebuah pengorbanan yang tak pernah kubayangkan akan menimpaku. Rasa marah, kecewa, dan sedih bercampur aduk menjadi satu, seperti adonan pahit di dalam jiwaku. Aku marah pada situasi ini, pada Pak Haji Sastro yang seolah memanfaatkan keadaan dengan begitu liciknya, pada nasib yang begitu kejam dan tak adil. Aku kecewa pada diriku sendiri karena merasa tak berdaya, tidak mampu menemukan solusi lain untuk menyelamatkan keluargaku. Tapi yang paling mendominasi adalah rasa sakit karena tahu bahwa impianku bersama Rio, masa depan yang telah kami ukir dengan begitu indah, harus kukubur dalam-dalam demi keluargaku. Ini adalah pengorbanan terberat yang harus kubayar. Sebuah harga yang terlalu mahal untuk sebuah keselamatan. Hatiku mencelos setiap kali teringat bagaimana aku harus menghadapi Rio. Perasaan bersalah, takut, dan hancur luluh berkecamuk di dalam diri. Bagaimana aku bisa mengatakan kepadanya bahwa janji-janji kami, impian-impian kami yang telah terukir begitu indah, harus kandas karena sebuah keputusan yang dipaksakan? Rio adalah duniaku, separuh jiwaku, dan menghancurkan hatinya sama saja menghancurkan hatiku sendiri menjadi serpihan tak berbentuk. Aku tahu Rio akan datang hari ini. Setiap akhir pekan, ia selalu menyempatkan diri pulang dari kota untuk menemuiku, meskipun hanya sebentar. Dia tidak pernah absen, bahkan ketika tugas kuliahnya menumpuk. Pagi itu, aku sengaja menunggu kedatangannya di perempatan jalan desa, tempat yang cukup jauh dari rumahku. Aku tidak ingin orang tuaku atau, yang lebih penting, Pak Haji Sastro melihat kami bersama. Aku perlu waktu sendiri dengannya, meskipun dalam hati, aku belum tahu harus berkata apa. Bagaimana memulai pembicaraan yang akan menghancurkan segalanya. Sekitar pukul 10 pagi, seperti biasa, deru sepeda motor Honda Vario Rio memasuki perempatan. Siluetnya terlihat jelas dari kejauhan.
Senyum cerah langsung terukir di wajahnya saat matanya menangkap sosokku. Ia melambaikan tangan dengan antusias. Sekar, kenapa di sini? Tidak biasanya kamu sudah menunggu di perempatan. Sapanya riang, memarkir motornya di bawah pohon rindang, melepaskan helm, dan mengacak rambutnya yang sedikit basah oleh keringat. Aroma sabun dan matahari menguar darinya. Aroma khas yang selalu kurindukan. Aroma yang identik dengan harapan dan kehangatan. Namun, senyumku tak bisa membalasnya secerah biasanya. Aku merasa hampa, seolah ada lubang besar di dadaku. Senyumku terasa kaku dan dipaksakan. Rio, ada yang harus kubicarakan, kataku. Suaraku nyaris tak terdengar, serak dan berat. Wajah Rio langsung berubah. Senyumnya pudar seketika, digantikan raut khawatir yang mendalam. Ia melangkah mendekatiku, matanya menelusuri wajahku yang mungkin terlihat sangat lelah dan sendu. Ada apa, Sekar? Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali, seperti tidak tidur semalaman. Dia meraih tanganku, jari-jarinya yang hangat mencoba memberiku kekuatan. Namun aku justru merasa semakin hancur. Kehangatan sentuhannya hanya mengingatkan betapa jauhnya aku akan terlempar dari kehangatan itu. Aku menarik tanganku pelan, memalingkan wajah. Aku tidak sanggup menatap matanya yang kini penuh cinta, kepercayaan, dan kebingungan. Aku tahu tatapan itu akan menjadi tatapan terluka sebentar lagi. Kita duduk di bawah pohon beringin saja ya. Ajakku, berjalan mendahuluinya menuju tempat favorit kami. Tempat di mana janji-janji masa depan itu pernah terukir begitu indahnya, seolah abadi. Di bawah rindangnya pohon beringin tua, dengan suara gemericik sungai menjadi latar yang ironis. Karena air sungai mengalir begitu tenang, tidak seperti badai di hatiku, keheningan terasa begitu menyiksa. Rio menunggu dengan sabar, tidak mendesak, hanya matanya yang menatapku lekat, seolah mencoba membaca isi hatiku yang kalut dan menemukan jawaban di sana. Aku menunduk, memilih ujung jilbabku yang sudah kusut, mencoba merangkai kata-kata yang rasanya begitu berat untuk keluar. Rio, aku memulai, suaraku tercekat, serak. Aku minta maaf. Untuk segalanya. Minta maaf untuk apa, Sekar? Jangan membuatku khawatir seperti ini. Desaknya lembut, nada suaranya penuh kepedulian. Ia mencoba meraih tanganku lagi, tapi aku menolaknya secara tidak langsung dengan mendekap tanganku sendiri. Aku mengangkat wajah, menatap matanya yang kini penuh tanya, belum menyadari badai yang akan menimpanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata, membentuk genangan bening yang memburamkan pandanganku. Ayah dan ibu, mereka punya banyak hutang, Rio. Hutang yang sangat besar. Sampai rumah kita terancam disita oleh rentenir jika tidak segera dilunasi. Rio terkejut, namun ekspresinya dengan cepat berubah menjadi simpati dan kepedulian yang tulus. Ya Tuhan, Sekar, kenapa tidak bilang dari dulu? Kenapa kamu menyembunyikannya sendirian? Kita bisa pikirkan solusinya bersama. Aku mungkin tidak punya banyak uang, tapi kita bisa berjuang sama-sama. Aku bisa bantu mencarikan pekerjaan. Atau mungkin kita bisa pinjam dari keluarga besarku yang lain. Tidak semudah itu, Rio, kataku, menggelengkan kepala lemah, air mataku mulai menetes. Hutangnya puluhan juta, Rio. Dan Pak Haji Sastro menawarkan diri untuk melunasi semuanya. Mendengar nama Pak Haji Sastro, kening Rio berkerut dalam. Kerutan itu menandakan kebingungan dan mungkin sedikit curiga.
Pak Haji Sastro? Apa hubungannya dengan dia? Sekar? Dia kan orang kaya. Tapi kenapa harus terlibat dalam masalah hutang keluargamu? Pada titik ini, aku tidak sanggup lagi menahan beban ini. Kata-kata itu terasa begitu berat untuk diucapkan, seperti bongkahan batu yang tersangkut di tenggorokanku. Aku memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Dia melamar aku, Rio. Akhirnya kata-kata itu keluar, berbisik nyaris tak terdengar. Dan orang tuaku, mereka memaksaku untuk menerima lamaran itu. Demi melunasi semua hutang keluarga. Demi menyelamatkan rumah kita. Rio membeku. Tubuhnya menegang. Matanya membelalak tak percaya. Wajahnya yang semula penuh kekhawatiran dan simpati kini berubah menjadi putih pasi, seolah semua darah mengalir pergi dari wajahnya. Apa? Kamu bercanda, kan, Sekar? Suaranya pelan, nyaris tak terdengar, namun ada getaran amarah yang terpendam, sebuah suara yang sangat asing bagiku. Menikah dengan Pak Haji Sastro? Sekar, dia itu sudah seperti kakekmu sendiri. Ini gila. Ini tidak mungkin. Aku menggelengkan kepala. Air mata akhirnya tumpah ruah tak terbendung. Aku tidak bercanda, Rio. Aku tidak bisa menolak. Aku tidak tega melihat keluargaku hancur, Rio. Aku tidak bisa melihat adik-adikku tanpa rumah. Rio bangkit dari duduknya dengan tiba-tiba. Amarah kini jelas terlihat di wajahnya, membakar matanya yang biasanya hangat. Langkahnya mondar-mandir di depanku. Ini gila, Sekar. Ini gila. Orang tuamu menjualmu. Dan kamu menerimanya begitu saja? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan semua janji kita? Semua rencana kita. Nada suaranya naik, penuh kekecewaan, rasa sakit yang tak terlukiskan. Kamu bilang akan menungguku. Kamu bilang percaya padaku. Kamu bilang cinta padaku. Aku tahu, Rio. Aku tahu. Aku juga tidak ingin ini terjadi. Aku tidak mau. Balasku. Isak tangisku semakin tak terkendali, melolong pilu. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus menyelamatkan keluargaku. Aku tidak bisa melihat adik-adikku kehilangan rumah. Kau tidak tahu seberapa besar ancaman itu. Rio menatapku dengan sorot mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. Campuran sakit hati yang teramat dalam, kemarahan yang membara, dan keputusasaan yang melumpuhkan. Jadi, semua janji itu hanya omong kosong. Tanyanya, suaranya kini terdengar sangat dingin, beku, seolah tak ada lagi kehangatan yang tersisa di sana. Cintamu juga? Atau cintamu kalah oleh harta? Aku ingin berteriak bahwa cintaku tidak omong kosong, bahwa aku juga hancur lebur. Bahwa ini adalah pengorbanan yang paling menyakitkan bagiku. Tapi kata-kata itu tak bisa keluar, tercekik di tenggorokan. Hatiku sakit, melihatnya terluka seperti ini, mengetahui akulah penyebab luka itu. Rio mengusap wajahnya kasar dengan kedua tangan, mencoba menahan emosi yang meluap, mencoba menguasai dirinya. Aku tidak bisa menerima ini. Sekar, katanya, suaranya kini terdengar sangat dingin, syarat kekecewaan. Aku tidak akan pernah bisa menerima ini. Selamat tinggal. Tanpa menunggu jawabanku, Rio berbalik, melangkah pergi dengan cepat, nyaris berlari, meninggalkanku sendirian di bawah pohon beringin yang dulu menjadi saksi bisu impian kami, kini menjadi saksi bisu kehancuran.
Setiap langkahnya menjauh terasa seperti pisau yang mengiris sisa-sisa harapan di hatiku, memutus benang yang menghubungkan kami. Sejak pertemuan yang menyakitkan dengan Rio di bawah pohon beringin yang kini terasa seperti monumen kesedihan, hidupku terasa hampa. Aku bagaikan raga tanpa jiwa, berjalan tanpa arah, sekadar mengikuti aliran waktu yang terus berputar tanpa peduli pada kehancuranku. Namun, tidak ada waktu untuk meratapi patah hati yang menganga. Di rumah, tekanan dari ayah dan ibu semakin menjadi-jadi, lebih intens dan mencekik dari sebelumnya. Mereka seolah berlomba dengan waktu, seolah setiap detik adalah ancaman nyata yang bisa merenggut segalanya. Setiap pagi, saat aku baru saja membuka mata yang sembab, ibu sudah duduk di tepi ranjangku yang beralaskan tikar usang. Wajahnya yang keriput karena usia dan beban pikiran kini tampak lebih tua dan lelah. Matanya selalu sembab dan memerah karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. "Sekar, nak, Pak Haji sudah menanyakan jawaban kita lagi," bisiknya dengan suara pelan yang penuh harap bercampur keputusasaan. "Ayahmu juga sudah didatangi lagi oleh orang-orang rentenir itu kemarin sore. Mereka mengancam akan datang lagi besok pagi dengan surat penyitaan jika kita belum punya kepastian." Aku hanya bisa membuang napas berat, menatap kosong ke langit-langit kamar yang kusam, di mana beberapa sarang laba-laba terlihat jelas. "Bu, tolonglah beri aku waktu sebentar lagi," ujarku. Suaraku parau dan terasa asing di telingaku sendiri. "Waktu apa lagi, nak?" Ibu terisak pelan, air matanya menetes membasahi tanganku yang ia genggam. "Kita tidak punya waktu. Jika rumah ini disita, kita akan tinggal di mana? Kita mau makan apa? Adik-adikmu mau sekolah bagaimana? Ini satu-satunya jalan, Sekar. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kita semua dari kehancuran." Tangannya meremas tanganku erat, seolah menyalurkan semua beban yang ia pikul. Di meja makan, suasana tidak kalah mencekam. Sarapan yang biasanya diiringi obrolan ringan, kini terasa hening dan penuh kecanggungan. Ayah, yang biasanya selalu menanyakan tentang kuliahku, tentang perkembangan Rio, atau sekadar bercerita tentang ladang, kini hanya membahas satu hal, persetujuanku untuk menikah dengan Pak Haji Sastro. "Sekar, keputusanmu ini, nak, menentukan nasib seluruh keluarga kita," katanya suatu malam, suaranya dingin, tanpa kehangatan yang biasa. Matanya menatapku lurus, tanpa ekspresi. "Pak Haji itu tidak akan menunggu lama. Jika kamu menolak, dia juga tidak akan membantu lagi. Kita akan hancur lebur, Sekar. Kehilangan semuanya." Perkataan ayah menusukku hingga ke ulu hati. Seolah-olah seluruh beban keluarga, masa depan kami semua, ada di pundakku sendirian. Aku merasa seperti terdakwa di persidangan, dengan orang tuaku sebagai jaksa penuntut dan rentenir di luar sana sebagai hakim yang siap menjatuhkan vonis. Mereka tidak lagi berbicara tentang impianku, tentang kuliahku yang sebentar lagi selesai, atau tentang Rio yang telah kukorbankan. Yang ada hanyalah deretan kata-kata mengerikan. Hutang, penyitaan, terlunta-lunta, dan Pak Haji Sastro. Ada beberapa kali ayah dan ibu terlibat argumen sengit di dapur, yang suaranya sampai ke kamarku, menembus dinding bambu. Mereka berdebat tentang cara lain yang mungkin bisa ditempuh, tentang penyesalan atas keputusan masa lalu, tentang ketidakberdayaan mereka. Namun, setiap perdebatan itu selalu berakhir dengan kesimpulan yang sama, sebuah kebenaran pahit yang tak terbantahkan. Tidak ada jalan lain selain diriku.
Aku bisa mendengar ibu menangis tersedu-sedu, dan ayah yang mencoba menenangkannya dengan suara berat, seolah menanggung seluruh dunia di pundaknya. Setiap kali aku mendengar itu, rasa bersalah yang menggerogoti diriku semakin besar. Apakah aku seegois itu karena memikirkan perasaanku sendiri, sementara keluargaku diambang kehancuran yang nyata? Suatu sore, Arya dan Santi, adik-adikku yang polos, datang menghampiriku saat aku termenung di teras. "Kak Sekar, kenapa ibu selalu menangis? Ayah juga kenapa sering marah-marah?" tanya Arya. Wajahnya polos penuh kebingungan, matanya yang besar menatapku menyelidik. Santi yang masih kecil, menarik-narik ujung bajuku. "Kakak jangan sedih terus, nanti tidak cantik. Nanti tidak mau bermain denganku." Melihat wajah polos mereka, senyum dan tawa riang mereka yang tak tahu apa-apa, aku merasa semakin terpojok. Mereka belum tahu apa-apa tentang krisis yang melanda keluarga kami, dan aku ingin memastikan mereka tidak akan pernah tahu. Aku harus melindungi mereka dari kenyataan pahit ini, dari trauma kehilangan rumah dan masa depan. Kebahagiaan dan masa depan mereka seolah menjadi tanggung jawab utamaku, dan satu-satunya cara untuk melindunginya adalah dengan mengorbankan diriku sendiri, impian-impianku, dan cintaku. Di tengah badai emosi, tekanan yang tak henti-henti dari orang tua, dan beban tanggung jawab yang begitu berat, aku mulai merasakan diri ini perlahan hancur. Impianku yang selama ini begitu nyata bersama Rio, masa depan cerah yang kubayangkan, kini terasa seperti ilusi belaka, fata morgana yang takkan pernah bisa kugapai. Masa depanku seolah ditarik paksa ke arah yang sama sekali tidak kuinginkan, ke dalam sebuah jurang gelap tanpa cahaya. Setiap hari adalah pertarungan batin yang tiada henti antara keinginan pribadi dan tanggung jawab keluarga. Dan di akhir setiap pertarungan itu, hanya ada satu pemenang. Kenyataan pahit yang tak bisa lagi kuhindari, tak bisa lagi kutolak. Akhirnya, suatu malam, setelah mendengar ayah dan ibu berbicara pelan tentang bagaimana mereka sudah didatangi rentenir lagi, dengan ancaman yang semakin serius dan detail tentang jadwal penyitaan, aku membuat keputusan. Keputusan yang kubuat dengan air mata mengering di pipi, hati yang mati rasa, dan jiwa yang remuk redam. Aku tak punya pilihan lagi. Aku harus menghentikan penderitaan ini, setidaknya penderitaan orang tuaku. Biarlah aku yang menanggungnya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, menyelimuti desa Mekarjaya dengan kabut tipis yang dingin. Langit masih gelap, belum ada tanda-tanda matahari akan terbit. Seolah alam pun turut berduka, merasakan kehampaan yang mencengkeram hatiku. Aku bangun sebelum azan subuh berkumandang, setelah semalam suntuk bergumul dengan keputusan yang terasa seperti vonis mati. Sebuah hukuman yang harus kujalani seumur hidup. Tidak ada lagi air mata yang bisa kutumpahkan. Sumber air mata itu sudah mengering, menyisakan perih di mata yang sembab dan kekosongan yang membekukan di dalam dada. Aku merasa seperti patung, tak bernyawa. Aku keluar dari kamar, langkahku terasa gontai, menapaki lantai yang dingin. Ayah dan ibu sudah bangun. Mereka duduk berdekatan di bangku kayu dapur yang reot, berbicara dengan suara pelan dan khawatir, membahas sesuatu yang tidak bisa kudengar jelas. Ketika mendengar langkahku, mereka serentak menoleh. Raut wajah mereka tegang, penuh antisipasi, seolah menunggu keputusan dari seorang hakim. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ada di dalam diriku. Kata-kata yang akan keluar dari bibirku ini adalah kata-kata yang akan mengubur impianku hidup-hidup, mengakhiri hubunganku dengan Rio, dan menyerahkan masa depanku pada takdir yang pahit dan tak terelakkan.
Ayah, Ibu. Suaraku bergetar, namun aku mencoba membuatnya terdengar tegas dan mantap, meskipun di dalam hati aku remuk redam. Aku akan menerima lamaran Pak Haji Sastro. Seketika, suasana di dapur menjadi hening mencekam. Ayah dan ibu saling berpandangan, mata mereka membulat, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ada kelegaan yang luar biasa terpancar di wajah mereka. Kelegaan yang begitu kentara seolah beban bertonton telah terangkat dari pundak mereka. Namun, di balik kelegaan itu, aku juga melihat kesedihan yang mendalam, rasa bersalah yang tak terucapkan. Ibu bangkit dari duduknya, mendekatiku dengan langkah cepat, dan memelukku erat-erat. Pelukan itu terasa hangat, namun juga menyesakkan, seolah seluruh udara di sekitarku lenyap. Aku merasakan bahunya bergetar, dan isak tangisnya yang tertahan terdengar samar di telingaku. "Terima kasih, Nak, terima kasih," bisiknya di telingaku, suaranya tercekat dan penuh emosi. "Ayah dan ibu tidak akan melupakan pengorbananmu ini, Nak. Maafkan kami." Ayah menepuk pundakku pelan. Matanya yang merah dan lelah kini menatapku dengan tatapan penuh penyesalan, namun juga rasa terima kasih yang tak terhingga. "Ayah tahu ini berat untukmu, Sekar. Maafkan ayah dan ibu. Kami tidak punya pilihan lain. Hanya ini jalan satu-satunya." Aku tidak membalas pelukan ibu, juga tidak menanggapi ayah. Aku hanya berdiri terpaku, membiarkan tubuhku dipeluk, jiwaku terasa jauh, terlepas dari ragaku. Aku sudah memutuskan. Ini bukan lagi tentang keinginanku pribadi, tentang kebahagiaanku. Ini tentang kewajibanku sebagai anak sulung, sebagai bagian dari keluarga ini. Kewajiban menyelamatkan keluargaku dari kehancuran yang nyata di depan mata. Rio, biarlah dia membenciku. Biarlah dia berpikir aku pengkhianat, bahwa aku telah mengkhianati cinta kami demi harta. Aku hanya berharap suatu hari nanti, entah kapan, dia akan mengerti alasan di balik keputusanku ini. Mungkin suatu hari nanti. Setelah itu, suasana di rumah sedikit berubah. Ketegangan yang mencekik perlahan mereda, digantikan oleh aura pasrah dan sedikit kelegaan yang semu. Ibu mulai menyiapkan beberapa hidangan sederhana, seolah sedang menyambut sesuatu yang penting. Ayah membersihkan rumah, mengepel lantai, dan merapikan halaman, sedikit lebih semangat dari biasanya. Mereka melakukan semua itu seolah tengah mempersiapkan sebuah upacara penting, sebuah pesta besar, bukan pengorbanan putri sulung mereka. Siang harinya, ayah ditemani Pak RT Samsul, pergi ke rumah Pak Haji Sastro untuk menyampaikan jawabanku secara resmi. Aku tidak ikut. Aku memilih mengurung diri di kamar, menatap pantulan diriku di cermin kecil yang buram. Wajah itu, wajah yang dulu penuh impian dan tawa riang, kini tampak kosong, matanya sayu, seolah kehilangan semua cahayanya. Aku merasa seperti melihat orang lain, bukan diriku sendiri. Sekar yang lama telah mati, terkubur bersama impian-impiannya, digantikan oleh sosok baru yang siap menanggung beban takdir yang kejam. Ketika ayah pulang, wajahnya terlihat sedikit lebih cerah, seolah beban di pundaknya memang benar-benar telah terangkat. Senyum kecil yang dipaksakan terukir di bibirnya. Pak Haji Sastro sangat senang. "Nak," katanya, mencoba tersenyum padaku. Dia bilang, dia akan segera melunasi semua hutang kita. Dan pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, secepatnya. Dia ingin semuanya beres sebelum akhir bulan. Kata-kata,
Pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dan, secepatnya, terasa seperti belati dingin yang menusuk kembali lukaku yang belum kering. Dalam waktu dekat. Secepatnya. Artinya, tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi celah untuk berharap palsu. Takdirku sudah ditetapkan. Aku akan menjadi istri seorang aki-aki, pemilik sawah 50 hektar, demi menuruti keinginan orang tuaku. Sebuah pernikahan yang lahir dari keputusasaan, bukan dari cinta. Sebuah ikatan yang akan membelenggu jiwaku. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang telah kunanti dengan kecemasan mendalam dan ketidakberdayaan yang menyesakan. Matahari bersinar cerah. Begitu cerah hingga terasa mengolok-olok kegelapan yang pekat di hatiku. Desa Mekarjaya terlihat sibuk. Orang-orang hilir mudik di jalanan, mempersiapkan hajatan besar ini. Rumah kami didekorasi sederhana, namun tetap terlihat meriah di mata orang lain. Daun kelapa muda melengkung indah di gerbang masuk, dan aroma masakan tradisional memenuhi udara, berpadu dengan wangi melati yang ditaburkan di mana-mana. Namun, bagiku, semua kemeriahan ini terasa hambar, seperti sebuah panggung sandiwara di mana aku adalah pemeran utamanya, tanpa skenario yang kuinginkan. Aku duduk di depan cermin tua yang buram, menatap pantulan diriku. Sosok di cermin itu mengenakan kebaya putih bersih, kain batik yang membalut pinggulku, dan sanggul sederhana yang dihiasi untayan melati yang harumnya menusuk hidung, membuat kepalaku sedikit pusing. Inilah gaun putih yang selalu kuimpikan akan kukenakan di hari pernikahanku, lengkap dengan melati yang selalu kubayangkan. Tapi kini, semua itu dikenakan dalam kondisi yang paling tidak kuinginkan, dalam sebuah upacara yang jauh dari impianku. Ini bukan pernikahan impianku. Ini adalah pengorbanan terbesarku. Ibu mendekat, tangannya yang sedikit bergetar mulai menata melati di sanggulku, memastikan setiap helainya rapi. Dia mencoba tersenyum, senyum yang dipaksakan, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam. "Cantik sekali anak ibu hari ini," bisiknya, suaranya tercekat menahan tangis. Dia mencium keningku dengan lembut, sentuhannya dingin. Aku hanya bisa mengangguk, lidahku keluh, tak mampu membalas kata-katanya. Ada rasa sakit yang luar biasa di dadaku, perpaduan antara keputusasaan dan rasa bersalah pada diriku sendiri. Di satu sisi, aku melihat kelegaan di wajah ayah dan ibu, kelegaan bahwa hutang mereka akan segera lunas. Di sisi lain, aku merasa kosong, seperti boneka yang tak punya perasaan, siap dipindahkan ke rumah baru, ke kehidupan yang sama sekali tak ku mengerti. Upacara pernikahan dilakukan di ruang tamu rumah kami yang kecil, di hadapan penghulu dan beberapa saksi dari perangkat desa serta tetangga terdekat. Suasana terasa hikmat, namun bagiku, setiap detik adalah siksaan. Aku tidak mendengar jelas ijab kabul yang diucapkan ayah dengan suara berat, disusul oleh suara Pak Haji Sastro yang parau. Suara-suara itu hanya sayup-sayup, tenggelam dalam deru keputusasaan yang menggelegar di kepalaku. Pandanganku buram, fokusku buyar. Aku hanya mengangguk, nyaris tanpa sadar, menerima takdir yang telah ditentukan. Dengan satu anggukan itu, aku resmi menjadi Nyonya Sastro, istri dari aki-aki yang usianya jauh di atasku, pemilik sawah 50 hektar, dan mungkin juga pemilik jiwaku. Setelah ijab kabul selesai, orang-orang mulai mendekat, memberikan ucapan selamat yang terasa seperti belati yang menusuk. Senyum-senyum simpul yang tampak bahagia bagi mereka, terasa seperti topeng di mataku. Aku mencoba membalas senyum, tapi rasanya otot-otot wajahku kaku, enggan menurut.
Tanganku gemetar saat menyalami tamu-tamu. Aku hanya ingin semua ini cepat berakhir. Ketika giliran Rio, sosok yang paling kuhindari dan kutakuti untuk kutemui hari ini, aku merasakan jantungku berhenti berdetak. Seluruh udara di paru-paruku lenyap. Dia berdiri di hadapanku, mengenakan kemeja batik berwarna gelap yang rapi, bukan batik cerah kesukaannya. Wajahnya pucat pasi, matanya merah dan bengkak, sama seperti mataku yang semalaman menangis. Tidak ada senyum di sana, tidak ada sedikit pun kehangatan yang biasa ia berikan. Hanya sorot mata yang penuh luka, kekecewaan, amarah yang terpendam, dan sebuah pertanyaan tanpa suara. Kenapa, Sekar? Rio menatapku lurus, tatapannya tajam, seolah mencoba menembus jiwaku, mencari jawaban atas pengkhianatan yang baru saja kulakukan. Aku menunduk, tak sanggup membalas tatapannya, tak sanggup melihat lebih lama kehancuran di wajahnya. Selamat, Sekar, bisiknya, suaranya serak dan sangat dingin, tanpa emosi, menusukku lebih dalam dari kata-kata kasar sekalipun. Suaranya bukan lagi suara Rio yang kukenal. Tidak ada sentuhan, tidak ada jabat tangan, tidak ada sisa-sisa kehangatan. Dia hanya berdiri di sana, beberapa detik yang terasa seperti keabadian, sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Setiap langkahnya menjauh dari diriku adalah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa hati yang masih melekat di dadaku. Itu adalah akhir dari segalanya. Aku melihatnya berjalan keluar dari rumah, menghilang di kerumunan tamu yang tak peduli. Ada bisik-bisik di antara para tamu, beberapa di antaranya menatapku dengan iba, yang lain dengan rasa ingin tahu dan mungkin sedikit menghakimi. Aku tidak peduli lagi. Seluruh duniaku terasa gelap, seolah cahaya telah padam. Pernikahan ini bukan hanya mengorbankan impian dan masa depanku, tapi juga menghancurkan hati orang yang paling kucintai, dengan cara yang paling menyakitkan. Setelah semua tamu mulai berangsur pulang, aku kembali ke kamar pengantinku. Air mata yang selama ini kutahan, yang kurasa sudah mengering, akhirnya tumpah ruah tak terbendung. Kubenamkan wajahku ke bantal empuk yang masih berbau melati, meratapi nasib yang begitu kejam, menangis tanpa suara hingga dadaku terasa sesak. Aku baru saja mengakhiri satu bab kehidupanku yang paling indah, babak cinta dan impian. Kini, aku memulai babak baru yang gelap dan penuh ketidakpastian. Gaun putih ini, yang seharusnya melambangkan kebahagiaan dan awal yang baru, kini terasa seperti kain kafan yang membungkus kehidupanku yang mati. Rumah Pak Haji Sastro memang megah, jauh berbeda dari rumah sederhana tempatku dibesarkan yang berdinding bambu dan berlantai keramik retak. Dindingnya kokoh terbuat dari batu bata merah dan dilapisi semen halus. Lantainya marmer dingin yang memantulkan bayangan lampu kristal, dan perabotannya serba mewah, terbuat dari kayu jati ukiran yang berkilau. Ada beberapa kamar kosong yang luas, sebuah ruang makan panjang dengan meja mahoni, dan halaman belakang yang terawat sempurna dengan taman mini yang asri. Namun, di balik semua kemewahan yang memukau mata itu, rumah ini terasa hampa. Sepi dan dingin, bagai sangkar emas raksasa yang memenjarakanku. Aku resmi menjadi Nyonya Sastro. Gelar itu terasa asing di telingaku, berat, dan tidak nyata. Seolah bukan diriku yang mengenakan gelar itu. Hari-hariku kini berputar di rumah itu, terisolasi dari dunia luar. Tidak ada lagi buku-buku kuliah yang harus kubaca. Tidak ada lagi tugas kampus yang menunggu untuk diselesaikan. Apalagi diskusi seru tentang masa depan bersama Rio. Yang ada hanyalah keheningan yang panjang. Sesekali diselingi suara pembantu rumah tangga, Bibi Sumi dan Mang Ujang,
yang lalu lalang, atau obrolan Pak Haji Sastro dengan tamunya di ruang depan. Pak Haji Sastro memperlakukanku dengan sangat baik, terlalu baik malah. Dia tidak pernah memaksaku melakukan apapun yang tidak kuinginkan, bahkan untuk sekadar berbicara. Kamar kami terpisah. Dia tidur di kamar utama di lantai bawah yang luas, sedangkan aku menempati kamar di lantai atas yang sengaja ia siapkan untukku. Kamar itu dilengkapi tempat tidur ukuran king size, lemari pakaian besar, dan kamar mandi dalam. Setiap pagi, sebelum aku sempat meminta, hidangan mewah sudah tersaji di meja makan, lengkap dengan berbagai lauk pauk dan buah-buahan segar. Dia membelikanku kain-kain batik terbaru dengan motif-motif mahal, perhiasan emas yang berkilauan dan gemerlap, serta memberiku uang saku yang sangat besar setiap minggu, jauh lebih besar dari uang jajan kuliahku dulu dalam sebulan. Sekar, jangan sungkan. Ini sudah menjadi hakmu sebagai istri saya, katanya suatu kali, saat aku ragu dan merasa tidak nyaman menerima perhiasan berlian darinya. Nada suaranya lembut, tanpa cela, membuatku merasa semakin bersalah atas perasaanku sendiri yang tak bisa menerima kebaikan itu. Aku merasa seperti pencuri yang menerima hadiah, padahal aku telah mengkhianati hatiku sendiri. Namun, semua kemewahan dan kebaikan itu terasa hambar bagiku. Perhiasan itu tidak berkilau di mataku. Makanan lezat itu tidak punya rasa. Yang kurindukan adalah tawa Rio yang renyah, genggaman tangannya yang hangat saat kami berjalan di pematang sawah, dan obrolan kami tentang impian masa depan yang sederhana namun penuh makna. Aku merasa seperti boneka porselen yang dipajang di rumah besar ini, diberi makan, diberi pakaian, diberi perhiasan, tapi tanpa jiwa, tanpa kebahagiaan sejati. Pak Haji Sastro menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kerjanya yang dipenuhi buku-buku tebal, mengurus bisnis sawahnya yang luas atau menerima tamu penting dari kota. Kadang, dia memintaku menemaninya makan atau sekadar duduk di teras belakang sambil bercerita. Dia sering bercerita tentang masa mudanya yang penuh perjuangan, tentang bagaimana dia merantau ke kota, lalu kembali ke desa dan membangun sawah-sawah itu dari nol dengan jerih payahnya, tentang bagaimana dia pernah hidup susah sebelum mencapai semua ini. Aku mendengarkan, kadang dengan setengah hati karena pikiranku melayang, kadang merasa iba pada kesendiriannya di masa tua. Sawah 50 hektar itu bukan hanya harta, Sekar. Itu adalah warisan. Setiap jengkal tanahnya punya cerita, punya sejarah, katanya suatu sore, menatap hamparan padi yang hijau keemasan dari teras belakang rumahnya. Ada gurat kesedihan dan nostalgia di wajahnya saat mengucapkan itu, seolah ia membawa beban masa lalu di pundaknya. Aku mengamati Pak Haji Sastro dengan seksama. Dia memang terlihat rapuh, lebih rapuh dari yang kukira. Ada kesepian yang jelas terpancar dari sorot matanya, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Mungkin dia hanya ingin companionship di masa tuanya, seseorang yang bisa mendengarkan ceritanya, menemani hari-harinya yang sepi di rumah sebesar ini. Pemikiran itu sempat membuat hatiku sedikit melunak, sedikit membenarkan pengorbananku. Mungkin pengorbananku ini memang yang terbaik untuk semua, termasuk untuknya yang terlihat kesepian ini. Namun, di balik semua perlakuan baiknya, ada sesuatu yang terus-menerus mengganjal. Pak Haji Sastro sering menerima tamu-tamu yang tidak kukenali. Pria-pria berpakaian rapi dengan setelan jas mahal, datang dengan mobil-mobil mewah yang jarang terlihat di desa. Mereka selalu berbicara dengan suara rendah di ruang kerjanya yang kedap suara. Kadang terdengar tawa renyah yang aneh, kadang desahan serius yang penuh perhitungan. Aku sering mendengar mereka menyebut-nyebut proyek besar,
pembelian lahan, pembangunan infrastruktur, dan angka-angka fantastis yang membuatku takjub sekaligus curiga. Aku mencoba tidak peduli, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya urusan bisnisnya, sesuatu yang tidak perlu kucampuri. Tapi, rasa penasaran, perlahan tapi pasti, mulai tumbuh di benakku, seperti bibit yang ditanam diam-diam. Suatu sore, saat aku sedang membantu Bibi Sumi, asisten rumah tangga Pak Haji, merapikan ruang tamu dan menyiram tanaman hias, aku tidak sengaja mendengar sedikit percakapan telepon Pak Haji Sastro dari ruang kerjanya yang pintunya sedikit terbuka karena angin. Suaranya terdengar serius dan lebih bersemangat dari biasanya. Bahkan ada nada licik yang terselip di sana. "Ya, semua sudah beres. Sekar sudah jadi istri saya. Statusnya sudah sah di mata hukum dan agama, dan itu akan sangat memudahkan," katanya. Lalu ia tertawa pelan. Tawa yang terdengar dingin dan penuh perhitungan, bukan tawa hangat seorang kakek. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk eksekusi proyek itu. Dengan statusnya sebagai istri sah, dia tidak akan bisa berkutik. Dia akan terikat. Semua akan berjalan sesuai rencana yang telah kita susun. Jack. Jantungku berdebar kencang, berpacu tak karuan. Tanganku yang sedang memegang vas bunga berisi melati nyaris terjatuh dari genggaman. Eksekusi proyek? Status istri sah? Tidak akan bisa berkutik? Apa maksudnya? Setiap kata dari percakapan itu terasa seperti pukulan keras yang menghantamku. Suara dan tawa Pak Haji Sastro yang semula terdengar lembut, kini berubah menjadi nada yang dingin dan penuh perhitungan, memancarkan aura licik yang belum pernah kulihat. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik pernikahan ini, selain hanya untuk melunasi hutang orang tuaku dan keinginan companionship-nya di masa tua? Atau jangan-jangan, aku hanya dijadikan alat untuk rencana besarnya? Sebuah pion tak berdaya dalam permainan kotor yang tidak ku ketahui aturan mainnya? Pikiran itu menyelinap masuk ke dalam benakku, mengoyak sedikit ketenangan semu yang baru saja kudapatkan, dan menumbuhkan bibit kecurigaan yang akan mengubah segalanya. Kini, aku tidak lagi merasa seperti boneka yang dipajang, tapi seperti sebuah kunci yang telah digunakan untuk membuka pintu yang gelap. Kata-kata Pak Haji Sastro yang tak sengaja ku dengar sore itu, saat aku sedang membantu Bibi Sumi merapikan ruang tamu, terus terngiang di benakku, berputar-putar seperti melodi yang mengganggu dan tak bisa ku kendalikan. Status istri sah, tidak akan bisa berkutik, eksekusi proyek. Semua frasa itu terasa asing, dingin, dan penuh perhitungan, jauh dari kesan hangat atau kesepian yang selama ini ia tunjukkan. Ini bukan lagi sekadar soal melunasi hutang orang tuaku, bukan pula sekadar keinginan Pak Haji untuk memiliki pendamping di masa tua. Tidak, ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan aku adalah bagian penting dari rencana jahat itu. Kecurigaan itu tumbuh menjadi bibit kepedulian yang baru. Aku tidak lagi sekadar boneka hampa yang dipajang di sangkar emas ini. Aku adalah seseorang yang tiba-tiba merasa terancam, terikat dalam sebuah skenario yang tidak ku ketahui aturan mainnya, dan nasibku kini tergantung pada benang tipis. Setiap kebaikan Pak Haji Sastro kini terasa seperti racun manis yang perlahan menggerogoti. Senyumnya, hadiah-hadiah mewahnya, bahkan tatapan matanya yang dulu terkesan iba atau tulus, kini terlihat seperti topeng yang sangat rapi, menutupi niat busuknya. Sejak saat itu, aku mulai lebih memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Haji dan tamu-tamunya. Aku tidak lagi mengurung diri di kamar setiap kali Pak Haji menerima tamu penting. Aku mulai mencari alasan yang masuk akal untuk berada di sekitar ruang kerja,
seperti berpura-pura mengambil minuman di dapur yang berdekatan, atau merapikan buku-buku di rak ruang tamu yang berhadapan langsung dengan pintu ruang kerja. Pintu ruang kerja Pak Haji sering tertutup rapat, tapi kadang ada celah kecil yang bisa kuintip, atau suara-suara yang lolos dari celah pintu yang tidak terkunci rapat. Aku mulai menghafal jadwal kedatangan tamu-tamu itu. Mereka selalu datang di siang hari, sekitar jam 10 pagi atau setelah makan siang. Pria-pria itu selalu sama. 2 orang bertubuh tegap berjas hitam yang terlihat seperti pengawal atau eksekutor lapangan, dan 1 orang lagi yang terlihat seperti notaris atau konsultan hukum, dengan tas kulit berisi dokumen-dokumen yang selalu dibawa kemana-mana. Suara mereka pelan dan berbisik, tapi aku bisa menangkap beberapa kata kunci yang sering diulang dalam obrolan mereka. Pembebasan lahan, sertifikat, investor, proyek agrowisata, dan sesekali nama Pak RT Samsul disebut, mengindikasikan keterlibatannya. Suatu kali, saat mereka sedang berbicara serius dengan pintu ruang kerja yang sedikit terbuka, aku melirik dari celah kecil. Aku melihat Pak Haji Sastro membentangkan sebuah peta besar di mejanya yang terbuat dari kayu jati. Peta itu terlihat sangat detail, menunjukkan area sawah-sawah di seluruh desa Mekarjaya, termasuk desa-desa tetangga. Ada bagian-bagian yang dilingkari dengan spidol merah, menandakan area prioritas, dan yang paling mencolok, area sawah 50 hektar milik Pak Haji sendiri juga ditandai dengan lingkaran tebal. Di salah satu sudut peta, tertera tulisan tangan yang rapi dan mencolok. Rencana pembangunan resort agrowisata Mekar Indah. Target penyelesaian 2 tahun. Jantungku berdebar kencang, nyaris meledak. Resort? Agrowisata? Pembangunan? Jadi, selama ini Pak Haji tidak hanya bercerita tentang warisan tanah dan perjuangan hidupnya, tapi dia punya rencana besar untuk mengubah desa ini, mengubah sawah-sawah menjadi properti komersial. Aku segera menyadari korelasinya. Jika sawah-sawah itu diubah menjadi resor, lalu bagaimana nasib para petani yang selama ini menggantungkan hidup padanya? Kemana mereka akan pergi? Apakah ini yang dimaksud dengan eksekusi proyek? Rencana ini jelas akan memiskinkan banyak warga desa. Rasa takut bercampur amarah memuncak. Aku harus mencari informasi lebih lanjut, lebih detail. Malam harinya, ketika Pak Haji sudah tidur pulas, suara dengkurannya terdengar samar dari kamar bawah. Aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Aku membawa senter kecil dari ponselku, menyusup dalam kegelapan. Bau tembakau dan kertas tua memenuhi ruangan. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci-laci meja kerjanya yang besar. Untungnya, Pak Haji agak ceroboh atau mungkin terlalu percaya diri dengan keamanannya. Di salah satu laci yang tidak terkunci, aku menemukan beberapa dokumen yang tersusun rapi. Yang pertama adalah surat perjanjian kerjasama antara Pak Haji Sastro dengan sebuah perusahaan properti besar dari kota, yang namanya cukup familiar di televisi, PT Surya Propertindo. Isinya adalah rencana pembelian lahan-lahan sawah di desa Mekarjaya dan beberapa desa tetangga untuk dialihfungsikan secara besar-besaran menjadi kawasan resor dan agrowisata mewah. Dan yang paling mengejutkan, Pak Haji Sastro berperan sebagai perantara utama, yang bertugas membeli dan mengurus sertifikat tanah dari para petani dengan harga murah, seringkali di bawah harga pasar, atau bahkan dengan cara paksaan. Kemudian aku menemukan sebuah daftar nama-nama petani beserta luas lahan mereka, yang dicetak di atas kertas HVS biasa. Di samping setiap nama, ada kolom status yang berisi catatan seperti sudah dibeli, dalam negosiasi, desak terus, atau
menolak, cari kelemahan hutang. Mayoritas sudah dibeli dengan harga yang sangat rendah, atau bahkan disebutkan bahwa sertifikat sudah di tangan. Beberapa nama yang menolak dilingkari dengan tinta merah tebal. Di sampingnya ada catatan seperti tunggakan pupuk, hutang anak sekolah, atau masalah keluarga, menunjukkan bahwa Pak Haji sudah mengantongi kelemahan mereka. Dan yang terakhir, sebuah dokumen yang paling membuatku merinding dan merasakan darahku mendidih. Pernyataan kuasa penuh yang telah kutandatangani di hari ijab kabul. Dokumen itu menyatakan bahwa aku, sebagai istri sah, memberikan kuasa penuh kepada Pak Haji Sastro untuk mengelola dan menggunakan seluruh aset yang tercatat atas namaku, serta aset yang akan didapatkan selama pernikahan, untuk kepentingan usahanya. Di sana, tertulis dengan jelas, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan properti tanpa persetujuan istri. Itu adalah jebakan yang sempurna. Aku bahkan tidak membaca detailnya saat itu, terlalu hancur untuk peduli. Air mataku menetes membaca dokumen itu, menetes membasahi tulisan-tulisan kejam di atas kertas. Jadi, ini dia. Ini adalah alasan sebenarnya dia melamarku. Bukan hanya untuk melunasi hutang orang tuaku yang seolah menjadi kedok kebaikan, tapi untuk menjadikan statusku sebagai istrinya sebagai alat, sebagai tameng hukum yang tak bisa diganggu-gugat, atau mungkin sebagai cara untuk mengikatku dan memastikan aku tidak bisa menghalangi rencananya. Dia menggunakan aku untuk memuluskan proyeknya membeli tanah dari petani-petani lain. Mungkin untuk memastikan jika ada tanah yang dialihnamakan kepadaku kelak sebagai bagian dari mas kawin atau properti istri, dia punya kendali penuh untuk menjualnya. Aku bukan hanya korban dari pengorbanan ini, tapi tanpa sadar, aku juga menjadi bagian dari mesin yang akan menggiling kehidupan para petani desa ini. Desa kelahiranku sendiri. Ketakutan dan amarah membanjiri diriku. Emosiku meluap. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa diam saja melihat desa ini dihancurkan dan warga miskin semakin dimiskinkan. Penemuan dokumen-dokumen di ruang kerja Pak Haji Sastro malam itu mengubah segalanya dalam diriku. Kemarahan yang membara karena merasa dikhianati dan dimanfaatkan kini bercampur dengan tekad yang membara untuk mencari keadilan. Aku tidak bisa lagi diam, menjadi boneka tak berdaya yang pasrah pada takdir. Aku harus bertindak demi keluargaku yang, tanpa mereka sadari, telah menjadi bagian dari rencana busuk ini. Dan demi para petani desa yang akan kehilangan satu-satunya sumber penghidupan mereka. Aku mulai menyusun strategi, meskipun hanya sebuah kerangka kasar dalam pikiranku. Langkah pertamaku adalah memahami lebih jauh siapa saja yang terlibat dan bagaimana persisnya Pak Haji Sastro beroperasi. Aku tahu aku tidak bisa bergerak terang-terangan. Pak Haji Sastro adalah orang berpengaruh di desa ini. Dia memiliki mata dan telinga di mana-mana, dan jaringan informannya mungkin lebih luas dari yang kubayangkan. Sejak hari itu, aku mulai menyelinap, bergerak dalam bayangan. Setiap kali Pak Haji Sastro menerima tamu penting dari kota, aku akan mencari cara untuk mendekat tanpa menarik perhatian. Seolah-olah aku melakukan pekerjaan rumah tangga biasa. Aku berpura-pura membersihkan taman di dekat jendela ruang kerja, menyiram tanaman hias di teras, atau sesekali, tak sengaja, lewat di dekat pintu ruang kerja yang, kebetulan, sedikit terbuka. Aku mempertajam indera pendengaranku, mencatat setiap nama yang kudengar, setiap frasa penting, dan setiap detail yang bisa kutangkap dari bisikan-bisikan percakapan mereka. Suara-suara tentang penetapan harga, birokrasi lancar, perizinan cepat, dan
Proyek segera berjalan, sering muncul, mengindikasikan adanya permainan kotor dan suap di balik layar untuk memuluskan rencana mereka. Aku juga mulai mengamati Pak RT Samsul dengan lebih seksama. Dia adalah tangan kanan Pak Haji Sastro dalam urusan desa, orang yang paling sering kulihat bersama Pak Haji. Aku sering melihatnya keluar masuk rumah Pak Haji, membawa berkas-berkas atau sekadar berbicara dengan nada akrab dan penuh hormat. Aku curiga Pak RT adalah kaki tangan Pak Haji yang bertugas mendekati petani, membujuk mereka dengan janji manis, atau bahkan mengancam mereka jika menolak menjual tanah. Ia seolah bertindak sebagai negosiator yang kejam. Salah satu target utamaku adalah menemukan salinan dokumen yang lebih lengkap atau bukti transfer uang yang bisa menjadi senjata bagiku. Aku tahu itu berisiko sangat besar, tapi aku harus melakukannya. Diam-diam, aku mulai menjelajahi setiap sudut rumah Pak Haji Sastro yang bisa kuakses saat dia sedang pergi atau tidur. Lemari-lemari terkunci, laci-laci yang tidak terkunci, bahkan tumpukan koran lama yang tersimpan di gudang tidak luput dari perhatianku. Aku mencari kunci, mencoba setiap laci dan kotak yang mencurigakan. Kesempatan itu datang suatu sore. Pak Haji Sastro sedang pergi ke kota untuk urusan bisnis, dan Bibi Sumi, asisten rumah tangga Pak Haji, sedang sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Aku melihat Bibi Sumi pergi ke pasar. Dengan jantung berdebar kencang, aku masuk ke kamar Pak Haji. Di bawah bantalnya, aku berhasil menemukan sebuah kunci kecil yang tersembunyi dengan rapi. Jantungku berdebar tak keruan, hampir meledak keluar dari dadaku. Itu adalah kunci laci paling bawah di meja kerjanya yang selama ini selalu terkunci rapat dan tidak bisa kubuka. Aku segera menuju ruang kerja, tanganku gemetar. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci itu. Kuncinya pas, dan laci itu terbuka dengan derit pelan yang terasa begitu nyaring di telingaku. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen yang lebih banyak dan lebih detail dari yang kuduga. Aku meraih ponselku dan mulai memotret setiap lembar dengan hati-hati, memastikan setiap detail terbaca jelas. Pertama, ada puluhan lembar salinan sertifikat tanah petani yang telah dibeli dengan harga yang sangat rendah, seringkali jauh di bawah harga pasar, atau bahkan di bawah nilai pajak. Beberapa di antaranya ditandatangani oleh Pak RT Samsul sebagai saksi, menguatkan dugaanku tentang keterlibatannya. Kedua, ada pula laporan keuangan rahasia yang menunjukkan aliran dana dari PT Surya Propertindo, perusahaan properti besar yang kulihat namanya di peta, ke rekening Pak Haji Sastro. Dan yang lebih mencurigakan, dari rekening Pak Haji, ada transfer dana dalam jumlah besar ke beberapa rekening lain, termasuk rekening pribadi Pak RT Samsul. Ini adalah bukti kuat adanya kolusi dan suap. Yang paling membuatku terkejut, sekaligus memicu amarah yang tak terkendali, adalah sebuah dokumen rencana detail proyek Mekar Indah Resort Agrowisata yang dicetak berwarna. Di dalamnya, ada denah rinci pembangunan villa-villa mewah, kolam renang raksasa, lapangan golf mini, dan fasilitas lainnya yang akan menggantikan hamparan sawah hijau. Di bagian lampiran, terdapat daftar pembebasan lahan yang menunjukkan tidak hanya sawah Pak Haji, tapi juga ratusan hektar sawah petani kecil di seluruh desa, bahkan beberapa desa tetangga. Ada catatan bahwa para petani yang menolak akan menghadapi konsekuensi hukum terkait tunggakan pinjaman atau masalah lain yang bisa dicarikan dan diciptakan oleh mereka. Ini adalah taktik intimidasi yang kejam dan licik, yang menggunakan kelemahan warga sebagai senjata. Dan akhirnya, aku menemukan sebuah memo tulisan tangan dari Pak Haji Sastro, yang tertulis di atas kertas bergaris, di antara tumpukan dokumen. Isinya, pastikan tanah yang baru dibeli atas nama Sekar juga masuk ke dalam daftar pengalihan hak. Gunakan kuasa penuh istri sah. Ini penting untuk memperkuat posisi hukum kita.
Sekali lagi, namaku disebut sebagai alat, sebagai benteng hukum untuk rencana busuknya. Rasanya seperti ada tangan dingin yang meremas jantungku, membuatku mual. Aku adalah bagian dari penipuan besar ini, tanpa sadar menjadi perpanjangan tangan dari kejahatan yang akan menghancurkan desa kelahiranku. Aku tidak punya banyak waktu. Aku memotret setiap dokumen penting dengan ponselku, memastikan setiap detail terbaca jelas, dan menyimpannya di folder tersembunyi, terlindungi dengan kata sandi. Aku tahu risiko yang kuambil sangat besar. Jika Pak Haji tahu, nyawaku bisa terancam. Atau setidaknya aku akan dijebloskan ke dalam masalah hukum yang lebih besar. Tapi, ketakutan itu tidak sebanding dengan amarah dan rasa bersalah yang kini menghantui diriku. Aku harus membongkar kebusukan ini. Aku harus menyelamatkan desa ini, meskipun itu berarti aku harus menghadapi suamiku sendiri, seorang aki-aki yang ternyata jauh lebih kejam dan licik dari yang kubayangkan. Dini hari berikutnya, aku tidak bisa tidur sekejap pun. Udara dingin menjelang subuh terasa menusuk tulang, sama seperti dinginnya kenyataan yang menghantamku. Bukti-bukti yang kufoto dengan ponsel terasa membakar dalam saku bajuku, mendesakku untuk segera bertindak. Aku harus berbicara dengan Pak Haji Sastro. Tidak bisa ditunda lagi. Rasa takut masih ada, menggerogoti setiap sudut hatiku. Namun kemarahan yang membara dan rasa tanggung jawabku pada desa serta para petani yang akan menjadi korban jauh lebih besar. Sekitar pukul 6 pagi, saat langit mulai memerah di ufuk timur, Pak Haji Sastro sudah duduk di teras belakang rumahnya yang megah. Dia biasa menikmati teh jahe hangatnya di sana setiap pagi, memandang hamparan sawah 50 hektar miliknya yang masih diselimuti kabut tipis dan embun pagi. Pemandangan itu, yang dulu terlihat begitu indah dan damai, kini terasa seperti medan perang yang mengerikan di mataku, sebuah ladang di mana kejahatan akan segera dipanen. Pak Haji, sapaku, melangkah mendekat. Aku berusaha menjaga suaraku terdengar tegar dan mantap, meskipun jantungku berdebar tak karuan, seperti genderang perang di dalam dadaku. Dia menoleh, senyum tipis terukir di wajahnya, senyum yang kini terasa begitu palsu. Sekar? Sudah bangun sepagi ini, Nak? Ada apa? Apa ada yang tidak nyaman? Nada suaranya lembut, seperti biasa, sebuah topeng yang sempurna. Ia menyesap tehnya perlahan, seolah tak ada beban sama sekali. Aku tidak membuang waktu. Aku tidak bisa lagi bermain-main dengan kepura-puraan. Aku mengeluarkan ponselku, membuka folder tersembunyi yang berisi bukti-bukti, dan menunjukkan padanya foto-foto dokumen yang kubongkar semalam. Dimulai dari perjanjian kerjasama dengan PT Surya Propertindo yang detailnya mengerikan, daftar pembebasan lahan yang menunjukkan nama-nama tetangga kami, hingga memo tulisan tangannya sendiri tentang namaku yang disebut sebagai alat. Apa maksud semua ini, Pak Haji? Tanyaku, suaraku mulai meninggi, menahan gejolak emosi dan air mata yang mendesak keluar. Aku menunjuk satu persatu foto dokumen itu. Proyek resor? Pengalihan lahan petani dengan cara menipu dan mengintimidasi? Dan aku dijadikan alat dalam rencana busuk ini? Apa maksudnya, tidak bisa berkutik, dan kuasa penuh istri sah, yang Anda sebutkan di telepon itu? Seketika, senyum di wajah Pak Haji Sastro langsung memudar. Mata tuanya membelalak tak percaya. Ekspresi terkejut dan kemudian amarah yang dingin memenuhi wajahnya yang keriput. Wajahnya mengeras, berubah menjadi topeng kekejaman yang belum pernah kulihat. Dia tidak menyangka aku akan berani sejauh ini, membongkar rahasianya. Perlahan, dia meletakkan cangkir tehnya di meja dengan suara klik yang tajam. Tatapannya kini berubah menjadi tajam, menusuk, dan mengintimidasi, jauh dari sorot mata seorang kakek yang kesepian. Aura mengerikan memancar darinya. Jadi, kamu sudah tahu semuanya, katanya, suaranya kini datar, tanpa emosi, namun menggetarkan, membuatku merinding. Beraninya kamu masuk ke ruang kerjaku dan mengutak-atik dokumen-dokumen pribadiku. Berani? Anda bicara tentang berani. Aku tidak bisa menahan diri lagi, kemarahanku meledak. Anda memanfaatkan kesusahan keluarga saya. Anda mengambil tanah-tanah petani dengan harga murah dan dengan cara licik.
Anda menghancurkan masa depan desa ini demi keuntungan pribadi Anda dan perusahaan serakah itu. Dan Anda menjadikan saya sebagai boneka, sebagai alat untuk memuluskan semua kejahatan ini. Anda bicara tentang berani. Napas ngos-ngosan, dadaku naik turun menahan emosi. Pak Haji Sastro bangkit dari kursinya, berjalan mendekatiku dengan langkah perlahan namun pasti. Tubuhnya yang kurus kering kini terasa besar dan mengancam, seolah membesar di mataku. Jaga bicaramu, Sekar. Kau itu bodoh. Kau tidak tahu apa-apa. Ini adalah bisnis. Ini adalah kemajuan. Desa ini akan lebih maju, lebih modern dengan adanya resor dan agrowisata itu. Kalian semua akan kaya, tidak perlu lagi berkutat dengan lumpur sawah. Kaya dengan cara mengusir petani dari tanah mereka? Kaya di atas penderitaan orang lain? Di atas air mata mereka yang kehilangan mata pencarian. Balasku, air mata mulai menetes, namun bukan air mata kesedihan, melainkan air mata amarah dan frustrasi yang tak tertahankan. Ini bukan kemajuan, Pak Haji. Ini adalah penghancuran. Anda bukan pahlawan bagi desa ini. Anda adalah penipu. Anda adalah penjajah baru. Rio menoleh saat mendengar langkah kakiku. Wajahnya terlihat lelah dan sedikit kuyu, namun matanya memancarkan kekhawatiran yang jelas. Sekar, kau benar-benar datang. Ya Tuhan, ada apa? Kenapa harus selarut ini? Apa yang bahaya? Suaranya lebih lembut dari terakhir kali kami bertemu, namun masih ada nada dingin dan hati-hati, menunjukkan luka yang belum sembuh. Aku mendekat, lalu mulai menceritakan semuanya. Dari awal mula kecurigaanku, penyelidikan diam-diamku di ruang kerja Pak Haji, hingga penemuan dokumen-dokumen mengerikan itu dan konfrontasiku yang sia-sia dengan Pak Haji Sastro. Aku menunjukkan foto-foto bukti di ponselku, satu persatu, dengan tangan gemetar. Wajah Rio berubah drastis, dari khawatir menjadi marah, kemudian terkejut, dan akhirnya murka yang membara. Jadi, dia benar-benar menggunakannya? Menggunakanmu untuk semua ini. Rio mengepalkan tangannya kuat-kuat, rahangnya mengeras. Aku tidak menyangka dia sepicik dan sekejam itu. Dia bukan hanya menipu petani, tapi juga mengikatmu dalam kejahatan ini dengan cara yang paling kotor. Dia tahu aku tidak bisa melawan, Rio. Karena keluargaku, dia mengancam akan menghancurkan mereka, membuat mereka kembali terjerat hutang dan terusir dari rumah jika aku berani bicara dan melawannya. Jelasku, suaraku bergetar menahan tangis. Aku butuh bantuanmu, Rio. Aku tidak bisa sendirian. Kita harus menghentikan ini. Kita harus menyelamatkan desa ini, menyelamatkan para petani. Rio menatapku lekat. Ada keraguan di matanya. Mungkin karena luka yang belum sembuh dari pengkhianatanku, namun ada juga tekad yang sama kuatnya denganku, memancarkan api perlawanan. Dia tahu bahayanya. Dia tahu ini bukan masalah sepele. Tapi dia juga tahu bahwa ini adalah pertarungan untuk keadilan, untuk nasib desanya sendiri. Baiklah, Sekar, katanya akhirnya, suaranya mantap, penuh keyakinan. Kita tidak bisa biarkan ini terjadi. Ini adalah kejahatan. Aku akan membantumu. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan desa ini dan memanfaatkanmu. Tapi ini akan sangat berbahaya. Kita harus hati-hati. Sangat hati-hati, dan menyusun rencana dengan matang. Secercah harapan muncul di tengah kegelapan yang selama ini menyelimutiku. Aku tidak lagi sendirian. Pertempuran belum usai, dan kini, aku punya sekutu. Mungkin, dengan Rio di sisiku, kami bisa mengubah takdir. Pertemuan rahasia di bawah pohon beringin itu menjadi titik balik. Malam itu, di tengah kegelapan, Sekar dan Rio menyusun rencana. Rio, dengan pemikirannya yang strategis, segera menyadari betapa rumit dan berbahayanya situasi ini. Kita tidak bisa langsung melapor polisi, Sekar, kata Rio, suaranya pelan dan serius. Tanpa bukti yang kuat, Pak Haji Sastro dengan pengaruhnya bisa membalikkan keadaan. Dia akan menuduhmu menfitnah, dan kita yang akan terjerat masalah hukum. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Tanya Sekar, cemas. Kita butuh lebih banyak bukti, jawab Rio, matanya menatap tajam ke arah rumah Pak Haji yang diselimuti kegelapan. Kita harus mengumpulkan kesaksian dari para petani yang sudah dia tipu atau intimidasi. Dan kita butuh dukungan dari orang-orang penting di desa ini yang tidak berada di bawah kendali Pak Haji. Rencana itu mulai terbentuk. Pertama, pengumpulan bukti tambahan. Sekar akan terus memantau setiap gerak-gerik Pak Haji Sastro di rumahnya, mencatat setiap detail percakapan teleponnya, dan mencari tahu jadwal pertemuan rahasianya. Rio akan menggunakan jaringannya untuk mencari informasi tentang PT Surya Propertindo di kota, mencari tahu rekam jejak mereka dalam proyek-proyek serupa. Kedua, mendekati para petani. Ini adalah bagian paling sulit. Para petani pasti takut. Rio menyarankan agar mereka mendekati petani yang status lahannya masih menolak atau yang baru dalam negosiasi. Mereka akan menawarkan bantuan dan perlindungan dengan syarat para petani berani bersaksi. Sekar memiliki keuntungan karena dia adalah orang desa, sehingga lebih mudah membangun kepercayaan. Namun, mereka harus melakukannya secara rahasia, agar Pak Haji tidak mengetahuinya. Kita harus melakukannya satu persatu, ujar Sekar. Dan harus sangat hati-hati. Mereka pasti takut. Ketiga, mencari dukungan dari tokoh masyarakat yang netral. Rio mengusulkan untuk mendekati Kiai Hasan, seorang ulama karismatik yang dihormati di desa dan tidak terlalu dekat dengan Pak Haji Sastro. Kiai Hasan dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi keadilan dan selalu membela rakyat kecil. Rio berharap Kiai Hasan bisa menjadi penengah dan memberikan dukungan moral, bahkan mungkin pengaruhnya untuk meyakinkan warga. Kita butuh seseorang yang bisa dipercaya banyak orang, kata Rio. Kiai Hasan adalah orang yang tepat. Jika beliau bersedia mendukung kita, suara kita akan lebih didengar. Keempat, mencari bantuan hukum. Rio berjanji akan menghubungi teman-teman kuliahnya dari Fakultas Hukum untuk meminta saran dan panduan tentang langkah-langkah hukum yang harus diambil. Mereka membutuhkan strategi hukum yang matang agar kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum. Kita butuh strategi hukum yang solid. Dokumen-dokumen yang kamu temukan itu adalah permulaan yang bagus, tegas Rio, menunjuk ponsel Sekar. Malam itu, mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk membahas detail rencana, kemungkinan risiko, dan langkah-langkah darurat jika sesuatu terjadi. Ketakutan itu masih ada, namun kini ada tujuan yang jelas. Aku takut, Rio, bisik Sekar. Wajahnya menengadah menatap Rio di bawah rembulan. Aku juga, Sekar, jawab Rio, menggenggam tangan Sekar erat. Sentuhan itu adalah satu-satunya kehangatan yang Sekar rasakan di tengah kekosongan hidupnya. Tapi kita tidak sendirian. Kita akan berjuang bersama. Matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, mengakhiri pertemuan rahasia mereka. Sekar dan Rio berpisah dengan janji untuk bertemu lagi, membawa harapan baru di tengah badai yang akan mereka hadapi. Ini adalah awal dari sebuah pertarungan besar. Dengan rencana yang sudah terangkai, Sekar dan Rio mulai mengimplementasikannya dengan sangat hati-hati. Mereka tahu setiap langkah adalah pertaruhan, dan satu kesalahan kecil bisa membahayakan nyawa mereka, terutama Sekar yang berada di sarang musuh. Prioritas utama adalah pengumpulan bukti tambahan. Sekar kini menjadi mata-mata di rumah Pak Haji Sastro. Dia mengubah rutinitasnya. Sering, tak sengaja, berada di dekat ruang kerja Pak Haji saat ada tamu. Dia menyelinap ke dapur untuk membuatkan teh, lalu berlama-lama di sana, mencuri dengar percakapan samar yang lolos dari balik pintu. Dia mencatat jadwal, nama-nama yang disebut, dan potongan informasi krusial. Pernah, saat Pak Haji menerima telepon dari seseorang yang disebut Pak Dirut, Sekar sengaja melewati pintu yang sedikit terbuka dan mendengar sekilas tentang pembebasan lahan tahap kedua, dan target penyelesaian akhir tahun. Detil-detil ini semakin menguatkan bukti awal yang sudah ada. Sementara itu, Rio tidak tinggal diam. Ia menggunakan koneksi teman-teman kuliahnya di kota, khususnya yang belajar hukum dan jurnalisme. Dengan sangat rahasia, ia mencari informasi tentang PT Surya Propertindo.
Hasilnya mengejutkan. Perusahaan itu memang memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam beberapa proyek pengembangan di daerah lain. Mereka dikenal sering menggunakan taktik intimidasi dan harga rendah untuk mengakuisisi lahan, seringkali berujung pada konflik dengan warga setempat. Rio berhasil mendapatkan beberapa artikel berita lama dari media lokal yang mengulas kasus-kasus sengketa lahan melibatkan perusahaan tersebut. Ini adalah bukti rekam jejak yang solid. Langkah berikutnya adalah mendekati para petani. Ini adalah tugas paling sensitif. Rio menyarankan untuk memulai dengan Pak Budi, seorang petani parubaya yang lahan sawahnya bersebelahan dengan sawah keluarga Sekar. Pak Budi dikenal sebagai orang yang jujur, keras kepala, dan selalu menolak tawaran Pak Haji Sastro untuk menjual tanahnya, meskipun ia juga memiliki sedikit tunggakan utang pupuk. Sekar memilih waktu yang tepat. Suatu siang, saat ia pergi ke rumah orang tuanya dengan alasan menjenguk, ia sengaja berpapasan dengan Pak Budi di pematang sawah. "Assalamualaikum, Pak Budi," sapa Sekar pelan, memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Pak Budi menoleh, wajahnya menunjukkan keterkejutan melihat Sekar berada di sawah. "Waalaikumsalam, Non Sekar. Tumben kemari? Mau lihat sawah orang tuamu?" "Iya, Pak," jawab Sekar. "Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak, sangat penting. Tapi tidak di sini. Bisakah Bapak datang ke rumah orang tua saya nanti malam, setelah Isya? Sendirian saja. Ini tentang masa depan sawah kita." Pak Budi menatap Sekar dengan curiga, namun ada juga rasa penasaran di matanya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan pernikahan Sekar. Setelah beberapa saat berpikir, ia mengangguk pelan. "Baik, Non. Nanti malam saya datang." Malamnya, Pak Budi datang. Sekar dan ayah, yang kini sudah diberitahu sebagian kecil tentang rencana Pak Haji Sastro, tentang proyek pembangunan, bukan keterlibatan Sekar sebagai alat, duduk bersamanya. Ibu sedang mengantar Arya dan Santi tidur. Sekar menjelaskan semuanya kepada Pak Budi, menunjukkan foto-foto dokumen yang ia kumpulkan. Wajah Pak Budi berubah menjadi murka. Jadi benar. Sialan Pak Haji itu. Dia memang licik, desis Pak Budi, mengepalkan tinjunya. Dia berjanji akan membantu melunasi utang pupuk saya kalau saya mau menjual tanah dengan harga murah. Ayah Sekar terkejut mendengar detail proyek tersebut. Astagfirullah. Jadi selama ini dia punya niat busuk seperti itu. Raut wajahnya berubah antara marah dan takut. "Bapak, Pak Budi," Sekar mencoba menenangkan. "Kita tidak bisa diam saja. Tapi kita butuh Bapak bersaksi. Jika kita bergerak bersama, ada harapan. Kita tidak akan sendiri." Pak Budi tampak bimbang, menimbang risiko. Namun, setelah melihat bukti-bukti di ponsel Sekar dan mendengar jaminan dari Rio yang akan membantu secara hukum, ia akhirnya mengangguk, sorot matanya kini dipenuhi tekad. "Saya bersedia, Non Sekar. Saya akan bersaksi. Daripada tanah saya direbut dengan cara kotor, lebih baik saya berjuang." Langkah awal telah berhasil. Sekar dan Rio kini memiliki seorang saksi kunci. Jalan masih panjang dan penuh bahaya. Namun secercah kemenangan kecil ini memberikan mereka harapan untuk terus berjuang.